Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, topik ini masih di dalam asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah dan Allah Maha Kasih dan bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya. Bagaimana kasih Allah dinyatakan? Menurut Efesus 2 ayat 4-8, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepadanya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara-saudara, menurut Efesus 2 ayat 4-8, ada beberapa perkara yang kita pelajari. Pertama, Allah memberikan hidup kekal kepada orang yang telah mati oleh kesalahan-kesalahannya. Maksudnya saudara-saudara, orang-orang yang bertobat, yang kembali kepada Tuhan akan diberikan hidup kekal kepada Tuhan. Maksudnya orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diberikan kehidupan kekal, sekalipun orang itu sudah mati secara jasmani. Poin yang kedua, Allah membangkitkan orang itu bersama dengan Kristus. Maksudnya saudara-saudara, pada waktu kedatangan Yesus Kristus, tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dibangkitkan. Maksudnya orang-orang yang sudah mati sebelum kedatangan Yesus Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu sebelum orang-orang percaya yang masih ada di dalam dunia terangkat. Jadi bersukacitalah sampai pada waktu Anda percaya saat ini, sampai pada waktu Tuhan memanggil, atau sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap setia. Poin yang ketiga, Allah memberikan tempat kepada orang itu bersama dengan Dia di sorga. Haleluya. Saudara-saudara, menurut Efesus 2 ayat 4-8, orang-orang yang dikasihinya, yang diakuinya sebagai anak, yang dikasihinya, yang mengakui, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itulah yang akan diberikan mereka itulah yang akan bersama-sama dengan Yesus di sorga. Poin yang keempat, pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Saudara-saudara, bukan hanya di dalam dunia, pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di sorga, pada waktu itulah kita akan mengalami kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Mungkin kita tidak boleh bayangkan bagaimana kasih karunia Allah yang melimpah-limpah itu. Tetapi bertahanlah sampai pada Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, dan sampai Tuhan memanggil kita. Dalam apa keadaan pun, bertahanlah, tetap setialah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang belum percaya, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Sekarang Allah sedang bekerja untuk kita dan baru mulai menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nanti, seperti yang saya katakan tadi, sekarang kita masih ada di dalam dunia, sedang bekerja, dan pada waktu
sekarang sedang bekerja dan sedang mulai menyatakan kasih Allah kepada kita. Nanti di dalam kerajaan surga, nanti barulah sempurna penyataan kasih-Nya kepada kita dan lengkaplah segenap pekerjaannya untuk kita. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam dunia baru mula Allah sedang bekerja dan baru mula Allah menyatakan kasih-Nya. Nanti di dalam kerajaan surga, saya dan saudara akan menikmati penyempurnaan kasih Allah kepada kita yang berada di sana kelak, yang akan merasakan bagaimana pekerjaan kasih karunia Allah itu. Anda boleh membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini yang penting. Pada waktu nanti di sana, kita menjadi sama seperti Dia. Maksudnya bukan lagi seperti keadaan kita di dalam dunia ini. Tetapi pada waktu di sana nanti, kita menjadi sama seperti Dia. Tidak lagi sakit lutut lagi, tidak akan mengalami kesusahan lagi, pergumulan pun tidak ada. Jadi marilah kita terus berlari. Tetap pandangan kita, tujuan kita hanya kembali. Jangan ketinggalan bosku. Barulah sempurna penyataan kasih-Nya pada kita, lengkaplah segenap pekerjaannya untuk kita. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenar. Dalam dunia, pada waktu Yesus Kristus ada dalam dunia, belum. Nanti di sana kita akan melihat betapa macam mana keadaan Tuhan itu sebenar-benarnya. Jadi jangan ketinggalan, bos. Terus lari. Kasih Allah dinyatakan dalam hal Tuhan menyebut kita anak-anak Allah. Ini saya sudah sebut di dalam pelajaran yang lain. Sebelum ini, 1 Yohanes 3 ayat 1. Kasih Allah dinyatakan dalam hal Allah bersukacita bila ada seseorang bertobat dan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah memerintahkan kita di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita harus bersaksi, bukan hanya gembala, pendeta, tetapi setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen harus bersaksi, sama ada melalui kata-kata, cara hidup, atau tingkah laku kita sebagai orang percaya, sehingga kita dapat mengajar mereka, menyatakan berita baik ini kepada semua orang, sehingga menurut kata-kata tadi, Allah bersukacita kalau ada satu orang yang bertobat dan diselamatkan. Anda boleh membaca di dalam Zefanya 3 ayat 17, Lukas 15 ayat 7, dan juga Lukas 15 ayat 23 dan 24. Jadi saudara-saudara, mari sama-sama tetap setia, terus berlari. Tanggalkan bebanmu, berserulah pada Tuhan, mintalah pertolongan, dan marilah sama-sama bersaksi untuk supaya ada ramai orang yang diselamatkan dan bertobat dan diselamatkan, sehingga sebelum kita tiba di sana, seluruh surga akan bersukacita karena satu orang diselamatkan. Jadi saudara-saudara, demikian saja penyataan atau penjelasan tentang bagaimana kasih Allah dinyatakan dalam tajuk besar
eh, Allah Maha Kasih. Tuhan memberkati. Kita berjumpa lagi di topik yang akan datang. Bye-bye.